Hi guys, like, comment, and subscribe. Jangan lupa tanda loncengnya dihidupin guys, biar kalian tahu kalau kita update video baru. Don't forget. Hai guys, welcome back to Saga TV Official. Balik lagi bareng gue Bella. Pada kesempatan kali ini nggak akan ada Anggi, jadi emang totally cuma gue. Mungkin videonya akan sangat berbeda dengan video-video sebelumnya, dikarenakan ini cuman kayak random aja sih. Jadi gue tadi habis jalan sama Anggi, terus kepikiran kayaknya seru deh kalau misalkan gue bikin konten gitu kan. Nah, jadi karena hari ini adalah hari yang bersejarah untuk gue gitu kan, jadi gue pengen nge-share sesuatu yang memang sudah pernah gue alami. So, untuk lebih lengkapnya tetap nonton di video. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga videonya ini di share supaya banyak teman-teman kalian yang nonton juga. Insya Allah sih semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa juga dihidupin tanda loncengnya supaya kalian tahu kalau misalkan ada video baru dari kita. So, don't go anywhere. Please stay tuned and happy watching. Oke guys, kali ini gue akan membahas sesuatu yang nampaknya akan menjadi sangat penting gitu ya. Gue akan membahas tentang relationship nih ya. Jadi pada video kali ini gue nggak akan Q&A lagi, gue nggak akan main truth or dare lagi. Jadi lebih ke ngebahas tentang hubungan yang nantinya akan gue relatein ke hubungan gue sama Anggi gitu ya. Jadi gue pengen membahas tentang fase-fase di hubungan gitu ya, mulai dari PDKT gitu ya, mulai dari nembak, terus kalian pacaran sampai nanti kalian menikah. Nah, sebelumnya gue pengen kalian samain persepsi sama gue bahwa hubungan ini tentu saja pasti antara dua orang yang memang setuju untuk menjalin komitmen. Entah itu komitmen sebagai pacar, ataupun suami, ataupun sebagai sahabat, ataupun rekan kerja gitu ya. So, kita masuk ke tahap awal, yaitu tahap PDKT. Nah, biasanya nih di tahap PDKT nih, kita tuh selalu jadi orang-orang yang lebih ke fake ya. Kayak Raditya Dika bilang, kita jadi orang lain gitu. Jadi kita yang biasanya cuek tiba-tiba nanya udah makan belum, terus lagi apa, bla 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 bla. Padahal dia tuh nggak gitu loh. Dan jeleknya pas dia udah jadian, dia malah jadi orang yang sebaliknya, yang memang dirinya sendiri gitu. Karena itu gue alamin tuh waktu awal-awal kenal sama si Anggi ya. Jadi pas awal kenal si Anggi tuh ya gitu, dia sok manis gitu kan, yang ya udah makan belum, bla 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 bla, kok makannya cuman itu, bla bla bla. Jadi kayak yang gue tuh kan emang udah di fase yang menurut gue umurnya udah bukan yang PDKT yang fake gitu. Jadi kayak apa sih gitu, cuman gue tetap aja ngelayanin gitu kan. Nah, pas udah kita komitmen, ternyata ya bener, dia emang jadi orang yang berubah ya. Masih perhatian sih, tapi lebih ke apa ya, gue tahu lo pacar gue, ya udah gitu loh. Yang penting kita komunikasi aja yang cukup gitu. Nah, so pada tahap ini ya agak susah untuk bertahan gitu ya. Jadi buat teman-teman gue saranin sejak awal jadilah diri sendiri, jangan dicontoh si Anggi, jangan dicontoh juga gue. Jadi ya apa adanya aja, dari awal komunikasiin. Misalkan lo orang yang cuek, ya lo komunikasiin sama pasangan lo, gue orangnya cuek, gue orangnya nggak bisa ditelepon terus, dikomunikasiin gitu. Selanjutnya apa yang pengen gue bahas? Yang pengen gue bahas itu yang paling mendalam itu ketika misalkan orang udah jump to a serious relationship gitu ya. Jadi ketika mereka udah jadian dan udah ngejalanin, itu pasti banyak banget apa ya, gelombang-gelombang cinta. Gelombang cinta yang dalam artian ya nggak mulus-mulus aja, pasti ada berantem-berantemnya. Nah, di sini tuh gue pengen ngasih tahu kalian tentang perbedaan hubungan pacaran ataupun pernikahan yang sehat dan yang nggak sehat gitu ya. Jadi sebenarnya hubungan yang sehat dan nggak sehat itu tuh bisa kita lihat gejalanya. Cuman mayoritas dari kita itu tidak apa ya, tidak aware, ataupun kita kadang pun kita tahu itu nggak sehat, tapi kita membiarkan gitu. Kita berpikir bahwa oh nggak sih, ini karena dia cinta sama gue gitu. Karena kita memberi excuse untuk itu. So kalau misalkan dalam hubungan kalian yang sekarang ada beberapa gejala ini, please breakdown lagi. Kira-kira alasannya apa gitu sampai dia bisa melakukan ini. Kalau misalkan memang menurut kalian alasannya nggak masuk akal, ya you have to thinking about that, make the right decision for that too. Nah, jadi gejala yang pertama, perbedaan antara hubungan lo sehat atau enggak. Ketika hubungan lo sehat, lo akan tulus memberi. Tulus memberi dalam artian kayak oke, gue sayang sama lo, terus gue pengen ngasih lo hadiah nih, ulang tahun gitu kan. Tapi
lo nggak expect apa-apa ketika misalkan lo ulang tahun. Lo nggak pernah mengkode-kode dia minta A, B, C, D ketika ulang tahun gitu. Ya di pikiran lo kasih itu karena lo pengen membahagiakan dia dan pengen nunjukin rasa cinta lo gitu. Dan yang kedua, ketika misalkan lo ngasih dia sesuatu, lo nggak berharap lo dikasih itu balik. Ketika misalkan lo sudah melakukan itu dengan ekspektasi tertentu, ya berarti itu lo udah nggak sehat hubungannya, atau means lo udah menunjukkan ketoksikan lo gitu. Nah, yang tadi gue bilang, toksik itu berarti lo mengharapkan imbalan, atau lo mengharapkan atau mengekspektasikan sesuatu. Jadi tau bedanya ya. Jadi ketika lo cinta sama orang, lo akan memberi dia tanpa lo ekspektasi segala sesuatu. Tapi ketika lo cinta sama orang dan lo memberi tapi lo ekspektasi, berarti lo mencintai dengan cara yang salah. Ya means lo toxic gitu. The next, number 2, menerima versus mengubah pasangan. Ini yang paling emang agak rancu sih gitu. Tadi gue bilang tuh relate juga sama yang pertama. Kayak contoh nih, ketika lo sayang sama orang, lo akan terima misalkan dia sifatnya itu cuek. Ketika lo menerima kekurangan dia gitu, ya berarti lo orang yang tepat. Tapi ketika lo ada expect untuk dia berubah, ya itu bukan yang sehat, itu toxic babe gitu. Jadi jangan coba-coba mengubah pasangan. Itu karena sepengalaman gue nih, pengalaman gue pribadi gitu ya, nggak ada orang yang bisa berubah karena orang lain, even lo gitu loh. Ketika lo melakukan suatu pengorbanan atau melakukan suatu tindakan dengan dalih bahwa dia pasti berubah, lo salah. Jadi ketika misalkan lo menikah dengan seseorang, lo pacaran dengan seseorang, tapi ujung-ujungnya lo selalu bilang, gue yakin deh kalau misalkan dia di pacaran sama gue, dia nikah sama gue, dia punya anak sama gue, dia bakal berubah. Oh no baby, no, he doesn't. So jangan lakukan itu, jangan korbankan masa depan kalian untuk itu. Karena manusia itu nggak akan berubah kecuali dirinya sendiri yang mengubah itu. Nah kalau gue sama Anggi, gue sebenarnya sempet sih, kadang tuh masih berpikir kayak pengen ngubah Anggi yang cuek gitu kan, yang apa ya, yang nggak suka debat, yang susah komunikasi. Ya tapi pas lama, ya udah mau digimanain, emang bentukannya begitu. Ya yang penting kan solusinya gitu. Kayak misalkan contoh nih, yang dia rubah adalah caranya dia ketika misalkan dia sibuk nih. Kalau awal-awal tuh dia sibuk, ya dia sibuk aja gitu, nggak ngabarin. Tapi setelah waktu berjalan, kalau misalkan dia sibuk, dia ngechat nih, oke aku sibuk ya, aku mau ngerjain A, B, C, D, udah gitu. Ya menurut gue ketika misalkan memang lo tahu kekurangan pasangan lo, cari solusinya supaya itu tidak mengganggu hubungan lo gitu babe. Number 3, memutuskan bersama versus memutuskan sepihak. Ini dalam mengambil keputusan sih. Kayak contohnya tuh biasanya kalau cowok-cowok tuh ya, biasanya tuh dalam contoh deh hal kecil. Biasanya gue sama Anggi ini, bu ini bagus nggak ya? Bagus gitu. Beli nggak? Terserah. Beli nggak? Terserah. Tuh gue paling, sumpah ya, gue tuh paling kesel banget gitu. Jadi waktu awal-awal pas ketemu momen itu, gue ngomong, gue tegasin sama Anggi, gue mau nih hubungan tuh berdua. Jadi ketika misalkan kita beli sesuatu, kita ngelakuin sesuatu, ya harus keputusan berdua, bukannya terserah gue gitu kan. Karena kadang orang tuh bilangnya terserah, tapi pas kita melakukan itu dianya bete-betean, males-malesan gitu. Dan gue tipenya gak suka kayak gitu. Nah, gue sama Anggi tuh ibaratnya tuh kayak kita mirror sih, kayak dia ngelakuin apa tuh pasti gue lakuin juga, hampir kayak orangnya sama gitu loh. Cuman bedanya kalau Anggi tuh orangnya kalau ada apa-apa tuh nggak suka komunikasiin, dipendam sendiri. Kalau gue nyerocos gitu, jadi kadang tuh nggak ketemunya di situ. Nah tadi balik ke poin 2, gue dengan Anggi sama-sama menerima itu beb. Yang keempat, kepercayaan versus kecurigaan. Gue tuh awal-awal waktu sama Anggi tuh kayak bukan nggak percaya sih, lebih ke ragu. Karena pada saat itu gue tahu dia baru putus juga, terus deket sama cewek gitu kan. Jadi kayak lebih ke worry aja sih, kayak nih orang serius apa enggak gitu. Padahal sebenarnya kalaupun misalkan dia nggak serius, gue bodo amat gitu kan. Bodo amat gue. Dia lagi di luar, lagi ngerokok. Oke. So nomor 5 itu lebih ke memperbaiki versus
balas dendam. Gue nggak pernah ngalamin sih, jadi kayak hubungannya tuh lebih ke, misalkan lo melakukan kesalahan nih gitu kan ke pasangan lo, nah dia tuh nginget nanti someday dia akan melakukan kesalahan yang sama. Ketika misalkan kalian berdebat oleh masalah itu, dia kan bilang lah, dulu kan lo pernah ngelakuin ini ke gue. Nah itu namanya balas dendam. Kalau gue daripada kayak begitu, mending gue cari solusinya. Kayak misalkan di Anggi melakukan apa gitu, ya udah diperbaikin, besok jangan dilakuin lagi. Kalau gue sih kayak gitu sih, daripada yang balas-balas dendam gak bisa-bisa anjir. Kayak bocah, drama gitu. Jadi intinya guys, hubungan yang toksik itu sebenarnya nggak ada. Yang bikin hubungan itu toksik adalah si orangnya gitu. Orangnya ini emang nyadar atau enggak dia toksik gitu. Nah si toksik ini kadang tuh nggak totally karena tuh orang emang toksik, tapi ada beberapa faktor. Yang pertama, mungkin orang ini punya pengalaman buruk dengan hal-hal yang dilakukan. Mungkin hal-hal yang dilakukan sekarang pernah dilakukan oleh mantannya atau pernah dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi ini orang dapat pasangan yang toksik gitu, yang emang apa-apa ngelarang, apa-apa diatur gitu. Dari cara ngupdate foto, dari cara posting foto, kemudian bio segala macam, mungkin dia diatur. Kan kita nggak pernah tahu gitu kan. Dan kita nggak pernah tahu alasan kenapa si orang ini ngatur gitu. Jadi kalau menurut gue sebenarnya toksik itu juga disebabkan oleh trauma-trauma atau kejadian-kejadian yang dialamin. Menurut gue. Jadi ya kalau misalkan saran gue, kalau misalkan lo membangun hubungan itu emang pastiin lo udah sembuh supaya lo tidak menyakiti orang lain. Rata-rata orang yang memang tanpa sadar dia toksik ke orang lain itu biasanya ujung-ujungnya play victim. Play victim dalam artian dia menyalahkan orang lain yang toksik gitu, padahal sebenarnya dia yang toksik. Karena itu sempat gue alamin juga dulu sebelum sama si Anggi. Saran gue ketika misalkan lo pacaran sama orang, yang pertama pastiin diri lo udah sembuh dari luka-luka masa lalu. Pastiin lo nyari pasangan itu bukan karena mantan lo atau orang-orang di sekitar lo udah punya pasangan dan lo sendiri. Pastiin lo bener-bener siap gitu ya. Dan ketika misalkan lo udah punya pasangan baru, jangan lakukan hal-hal yang sama ketika lo sama mantan-mantan lo atau sama orang-orang sebelumnya. Jadi diri lo yang baru aja gitu. Biar apa? Biar gak kulang lagi sakit hatinya. Biar lo tidak menjalani hubungan yang salah. Seperti itu. Gitu. Gitu sih. Gitu sih. Gitu sih. Udah gitu aja. Udah capek.